Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Tukang Servis Desa. Oke, hari ini saya kedatangan HP Infinix. Dan ini HP-nya dicas ini kadang masuk kadang tidak ya. Dan untuk konektornya ini longgar ya. Ini sudah dicoba ternyata masih sama, dan tombol powernya juga keras sekali ya, tidak bisa ditekan. Oke, langsung saja saya lepas SIM tray-nya, kemudian lanjut buka backdoor belakangnya ya. Sini saya gunakan alat bantu untuk membukanya. Kalau gunakan kuku ini kayaknya agak susah ya, karena ini agak lumayan kuat. Oke, alhamdulillah udah terlepas. Dan ini tombolnya lepas ya, tuh nggak jatuh jauh ya. Takutnya kalau jatuh jauh ini bisa susah dicari ya. Yang asalnya pengen cepat malah malah lama ya kerjaannya. Oke, di sini saya kasih lem dulu untuk bagian tombolnya ya, agar nggak lepas ya. Dan ini penampakannya baterainya sudah pernah diganti. Coba cek tombolnya, sepertinya tombolnya aman ya untuk tombol powernya. Dan ini kayaknya yang bermasalah ini bukan di tombolnya ya, tombol fleksibelnya ya, tapi di tombol luarnya ya. Setelah dicek ternyata HP-nya normal ya. Dan ini tombolnya aman, untuk tombol power dan volume juga aman ya. Dan di sini sepertinya HP ini untuk bagian bawah belum pernah dibongkar. Oke, ini masih segel ya untuk bagian bawahnya, namun untuk bagian atas sudah pastinya sudah pernah ya, karena itu untuk baterai juga sudah pernah diganti ya. Oke, di sini saya akan fokus ke bagian bawah ya, karena ini untuk konektor casnya ini longgar ya, jadi saya akan coba ganti konektor casnya. Oke, di sini masih ada penutupnya ya. Ini karena sudah pernah ganti baterai, jadi ini sudah pernah dibongkar ya sebelumnya. Oke, sini saya lepas dulu untuk tutup mesin di bagian bawah. Cari posisi yang mudah ya untuk membuka tutup mesinnya. Dan ini dia penampakannya. Lepas dulu untuk konektor mainboard bawah dan tombol ya, dan ini ya, dan kabel antena ya. Oke, angkat pelan-pelan, sedikit-sedikit ya, jangan diangkat terlalu kuat, takutnya malah ini ya, terangkat terkejut malah mengenai fleksibel itu dan robek ya fleksibelnya. Dan ini kayaknya untuk bagian konektor pengecasan ini sepertinya kotor juga ya di dalamnya, namun ini sudah longgar sekali ya. Pantas saja kalau dicas itu kadang masuk kadang tidak ya. Dan di sini saya akan coba bersihkan dulu, apakah mau mengecas apa tidak ya. Kita akan coba dulu untuk mengetesnya ya, karena ini saya bersihkan dulu untuk bagian konektornya. Oke, rapikan dulu untuk bagian kabel antena dan fleksibelnya. Sini saya akan coba pasang dulu satu ya, atau dua baut untuk bagian penahannya ya. Mudah-mudahan hanya karena kotor tadi ya. Namun setelah dicoba ternyata kondisinya masih sama ya. Jadi di sini saya akan coba ganti konektornya saja ya. Dan di sini mohon maaf karena videonya kepotong, jadi di sini langsung saja untuk pergantian ya, untuk pergantian konektor casnya ya. Oke, di sini saya sudah punya konektornya. Kemudian lanjut ke ini ya, ke pelepasan konektor yang lama ya. Karena untuk bagian konektor ini di sini bisa melepasnya menggunakan solder, bisa juga menggunakan blower uap ya. Dan di sini saya gunakan solder ya untuk melepasnya. Namun sebelumnya saya beri timah baru dulu di kaki-kaki konektornya ya.
agar saat pelepasan lebih mudah ya. Jangan lupa juga dikasih plug, karena ini konektornya sudah longgar ya, sudah ini hampir kadang masuk kadang tidak ya. Kalau ngecas kemungkinan bisa lama ya, karena lampu indikator juga terlihat kedip-kedip. Jadi di sini saya putuskan ganti konektornya ya. Oke, sambil menunggu panas, namun ini kayaknya susah ya, masih susah untuk melepasnya. Ini kalau dipaksa, jangan sampai dipaksa ya, takutnya kalau dipaksa malah ini ya, malah kaki-kaki yang untuk jalur min plusnya itu malah bermasalah ya nantinya ya, atau putus terangkat dari papan mesin PCB mesin bawahnya. Oke, di sini sambil memanaskan, namun kayaknya masih kuat ya. Jadi di sini saya akan coba putuskan menggunakan solder uap untuk melepas konektornya ya. Oke, sini konektornya masih lumayan kuat ya, dan alhamdulillah sudah terlepas. Kemudian lanjut untuk membersihkan sisa-sisa timah yang lama ya. Jangan lupa dikasih plug dulu agar timahnya mudah terangkat ya, dan lebih mudah ya untuk pemasangan konektor yang baru ya. Oke, setelah dirasa pas, baru dirapikan ya untuk konektor cas yang baru siap untuk dipasang, sambil dicek posisinya juga. Mudah-mudahan tidak ada masalah saat pemasangan ya. Oke, lanjut ke pemasangan konektornya. Di sini untuk kakinya saya rapikan dulu. Untuk bagian kaki-kaki pin yang di belakang itu ya, yang di belakang konektornya. Ini sebelum dipasang saya kasih timah dulu untuk kaki kiri kanannya, agar tidak lari ya saat pemasangan bagian konektor pin yang di belakangnya ya. Oke, di situ saya ketambah plug lagi, kemudian kasih timah baru ya. Dan ini saya kasih timah dulu semuanya, saya rapikan dulu menggunakan solder wick ya, mengangkat timah yang lama ya, timah-timah yang berlebihan ya. Oke, alhamdulillah setelah pembersihan, dan ini hasilnya alhamdulillah ya, sudah terpasang. Sambil dibersihkan dari sisa-sisa plugnya, apabila sudah dirasa cukup bersih, sambil dirapikan ya, sambil menunggu dingin. Oke, rapikan kembali. Dan pastikan semuanya terpasang ya, seperti karet-karetnya dan yang lainnya ya. Oke, apabila dirasa cukup dingin dan bisa dipasang ke HP-nya kembali ya, dirapikan ke frame-nya kembali. Sambil di sini sebelumnya saya coba dulu ya sebelum menunggu, dan ini alhamdulillah lampu indikatornya sudah muncul, dan di sini sudah tampil pengecasan 99% ya. Jadi alhamdulillah ini sudah merespon ya untuk pengecasan lampunya, lampu indikator pengecasan sudah muncul. Oke, setelah dicoba lanjut ke pasang baut tutup mesin bawahnya ya, dan lanjut pasang baut-bautnya. Dan ini alhamdulillah sudah down ya, setelah pas semuanya, rapi semuanya. Lanjut ke pemasangan ya, merapikan kembali seperti semula. Dan alhamdulillah ya, setelah dicoba untuk bagian konektornya aman, lampu indikator muncul juga ya. Oke, alhamdulillah semuanya sudah aman. Nah, di sini untuk bagian tombol ini, karena saya tidak punya stoknya, jadi saya akalin ya untuk bagian tombolnya. Di sini untuk bagian tombol saya tambah menggunakan ini ya, isolasi bolak-balik ya, agar aman ya. Jadi di sini
Untuk bagian tombolnya saya kasih ini sebagai ini ya, sementara menunggu konektor, bukan ya, sambil menunggu tombol barunya datang, dan mudah-mudahan untuk tombolnya bisa bertahan lama ya. Jadi ini hanya untuk sementara ya, tidak untuk ini ya, tidak untuk selama dipakai ya. Jadi sambil menunggu bagian tombol barunya datang, karena saya tidak punya stoknya. Oke, di sini saya rapikan kembali setelah dikasih ganjal untuk mengakali tombolnya ya, agar bisa ditekan. Oke, setelah dicoba-coba alhamdulillah aman ya untuk tombolnya, dan ini saya coba alhamdulillah normal, mau hidup ya. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang lagi dan memberikan konten-konten yang menarik. Dan ini alhamdulillah untuk tombol dan pengecasan sudah aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.